Assalamualaikum dan salam sejahtera buat kalian yang udah mampir di channel ini. Channel yang membahas isi cerita film-film cult yang unik dengan bertemakan balas dendam, tindakan kriminal, dan sebagainya. Kali ini tema yang akan kami angkat adalah tentang eksorsim alias pengusir setan pada orang yang mengalami kerasukan. Judul filmnya adalah The Exorcist alias Sang Pengusir Setan. Film ini dirilis pada tahun 1973. Sebuah film horor yang paling sukses dengan memenangkan banyak penghargaan, termasuk Piala Oscar. Sebelum kita masuk pada ceritanya, bantu dukung channel ini agar cepat monet dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya. Tekan juga tombol like dan share ke media sosial agar teman-teman dan keluarga kalian tahu bahwa kalian nontonnya tontonan bermutu, bukan gosip-gosip sensasi murahan. Semua dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Terima kasih banyak. Sekarang kita masuk ke cerita filmnya. Cerita film diawali dengan adegan penggalian sebuah situs makam kuno yang berada di Nenfi di wilayah Irak bagian utara yang dipimpin oleh Pastor Lancaster Marine yang juga merupakan seorang arkeolog. Pada proyek penggalian tersebut, Pastor Marine menemukan sebuah batu kecil berukiran kepala makhluk yang mengerikan. Lelaki tua itu sangat terpukau dengan batu tersebut. Sejak saat itu, ia seperti orang linglung dan banyak pikiran. Hingga ia pamit pada koleganya untuk pergi disebabkan ada sesuatu hal yang harus ia lakukan. Tampak sekali di wajah keriputnya bahwa kepala patung tersebutlah yang menjadi penyebabnya. Pastor Marine dengan mengendarai mobil menuju ke sebuah tempat yang dijaga oleh dua orang bersenjata. Setelah memberikan kode, ia dibiarkan masuk. Ternyata di tempat itu ia menemukan sebuah bukit kecil di mana terdapat sebuah patung yang seukuran dirinya berdiri di puncak. Bentuk kepala patung itu sama dengan ukiran batu kecil yang ia temukan sebelumnya. Terpukau, ia sama sekali tidak bergerak saat melihat patung makhluk tersebut. Kisah kemudian berpindah ke sebuah kota Georgetown di Amerika Serikat. Seorang single mother sedang bekerja di kamar. Mendengar suara ribut yang mencurigakan dari luar, ia lalu mengecek kamar anaknya. Kamar itu terasa dingin menusuk, ternyata jendela kamar terbuka. Segera ia menutup jendela tersebut dan memperbaiki selimut anaknya. Tak lupa, ucapan sayang dan kecupan selamat tidur ia berikan pada sang anak. Keesokan paginya, si ibu yang bernama Chris McNeil ini menyuruh seorang pekerja di rumahnya untuk mengusir tikus yang ada di atas loteng. Namun Carl berkata bahwa loteng dalam keadaan bersih, mustahil ada tikus di sana. Chris bersikeras bahwa suara yang didengarnya tadi malam itu disebabkan oleh tikus dan memaksa Carl untuk tetap memasang perangkap di loteng. Carl pun akhirnya menyetujui perintah majikannya dan pergi membeli perangkap tikus. Chris adalah seorang artis ternama. Siang itu ia melakukan sebuah pengambilan gambar film. Di saat bersamaan, seorang pastor muda melintas di sana. Ia kelihatannya sedang terburu-buru. Setelah selesai melakukan syuting, Chris menyuruh supirnya Mike untuk pulang duluan, karena ia memutuskan untuk pulang dengan jalan kaki saja. Kebetulan hari itu cuaca sedang bagus, tidak hujan, tidak pula panas. Chris berjalan melintasi sebuah gereja. Tanpa sengaja, ia menguping dua orang pastor sedang berbicara. Namun ia tidak bisa mendengar dengan jelas pembicaraan mereka, sebab kebetulan ada pesawat terbang melintas dan suaranya sangat keras. Sesampainya di rumah, sekretaris Chris memberikan sebuah pesan. Regan, anaknya Chris, baru saja masuk sepulang bermain dengan temannya. Chris dan Regan kemudian ngobrol sebentar dan bercanda. Keceriaan Regan merupakan obat lelah bagi Chris dengan segala kesibukannya di luar rumah. Adegan beralih pada pastor yang dilihat Chris tadi, Damien Carras. Pastor muda tersebut mengunjungi ibunya yang sedang cedera di bagian kaki. Merasa khawatir dengan ibunya yang tinggal sendiri di rumah, ia menyarankan si ibu untuk pindah ke panti jompo saja, agar tidak kesepian dan ada yang menjaga. Saran Damien ditolak, si ibu bersikeras untuk tetap di rumah. Setelah mengganti perban kaki ibunya dan makan malam, Damien lalu beranjak pergi saat ia lihat ibunya sudah tertidur di kursi goyang. Sebelum menuju pintu keluar, Damien meninggalkan uang di atas meja. Di rumah, Chris dan Regan sedang mengobrol di ruangan basement. Chris menemukan sebuah papan Ouija. Regan menunjukkan pada ibunya cara bermain papan permainan sihir tersebut. Tiba-tiba alat penunjuknya bergerak sendiri. Regan bilang kalau Kapten Hoodie tidak suka kalau ibunya ikut bermain. Chris yang mendengar penjelasan itu menganggap bahwa Regan hanya menghalu. Di kamar Regan, Chris membahas rencana perayaan ulang tahun Regan yang tiba sebentar lagi.
Chris berencana akan mengajak Regan untuk berjalan-jalan keliling kota. Regan pun setuju dengan ide itu. Di saat yang sama, Pastor Damien yang sedang berada di sebuah bar bersama Pastor Tom, ia mengaku bahwa ia merasa tidak cocok dengan profesinya sebagai pastor dan ingin mengundurkan diri. Ia juga khawatir dengan kesehatan ibunya yang buruk dan harus tinggal berjauhan dengan dirinya. Pastor Tom yang merupakan atasannya menolak pengunduran dirinya. Sebagai solusinya, ia menawarkan Pastor Damien dimutasi saja ke wilayah tempat tinggal si ibu. Namun Pastor Damien masih kuat untuk berhenti. Alasan lain, ia merasa tidak sanggup lagi mendengar pengaduan masalah para jamaah. Ia juga merasa bahwa ia mulai kehilangan keyakinan. Cerita berpindah ke adegan Chris yang terbangun dari tidurnya akibat bunyi telepon berdering. Setelah menerima panggilan itu, ternyata Regan yang sedang tidur di sebelahnya. Pas ditanyakan alasan kenapa tidak tidur di kamarnya sendiri, Regan bilang ranjangnya bergoyang. Chris mengabaikan alasan yang terdengar mengada-ngada itu. Chris berpikir mungkin saja Regan sedang tidak mau tidur sendirian, atau mungkin kecewa akibat ayahnya yang tinggal di Eropa tidak menelpon Regan untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Jadi Chris memutuskan untuk membiarkan saja Regan malam ini tidur di kamarnya. Mendadak terdengar suara berisik dari arah loteng. Penasaran, Chris naik ke atas loteng untuk mengecek. Ia melihat ada beberapa perangkap tikus yang dipasang Carl di ruang loteng. Perangkap itu masih utuh, tak satupun tikus yang terperangkap. Ketika sedang berbalik, ia terkejut. Ada kilatan sinar menyambar matanya. Ternyata sinar itu berasal dari Carl yang memegang sebuah senter yang mengecek. Carl bilang perkataannya benar, bahwa di atas loteng tidak ada tikus. No rats. Thanks a lot. That's terrific. Keesokan paginya, Chris membawa Regan ke dokter untuk diperiksa. Regan pun menjalani serangkaian tes. Saat diperiksa itu, Regan menampakkan perilaku yang agresif. I don't want it. Dokter kemudian membicarakan hasil pemeriksaan Regan pada Chris. Hasil tes menunjukkan ada gangguan syaraf pada Regan. Namun itu hanya dugaan sementara, karena menurut dokter perilaku agresif pada anak remaja masih terbilang wajar. Dokter kemudian memberikan resep obat dan setelah beberapa minggu kembali lagi untuk dites lagi. Chris menanyakan pendapat dokter apakah Regan harus diperiksa ke psikiater. Tapi dokter menyarankan untuk menunggu hasil reaksi obat terlebih dahulu. Adegan berikutnya memperlihatkan Pastor Damien dan pamannya, John, memasuki bangsal medis rumah sakit. Rupanya, ibu Pastor Damien sedang dirawat di sana. Paman John terpaksa membawanya ke rumah sakit jiwa. Karena sakit kaki, si ibu juga sering mengalami halusinasi. Pastor Damien shock melihat keadaan ibunya. Selanjutnya kita dibawa ke adegan di rumah Chris yang sedang mengadakan pesta. Pada adegan ini adalah Chris mulai mengenal sosok Pastor Damien lewat salah satu tamu undangannya yang sama-sama berprofesi sebagai seorang pastor. Lewat temannya ini juga Chris mendapat kabar bahwa ibunya Pastor Damien telah meninggal. Ternyata, si ibu itu diketahui tidak bernyawa lagi setelah beberapa hari meninggal. Dari temannya itu juga, Chris mengetahui bahwa Pastor Damien lagi stres berat dan terpuruk serta merasa bersalah banget akibat sudah meninggalkan ibunya hidup sendirian di rumah. Burke yang sudah mabuk berat sempat bikin masalah sama Carl. Agar tidak mengganggu tamu yang lain, Chris memulangkan Burke dengan mengantarkannya sampai ke pintu. Setelah urusan dengan Burke selesai, Chris kembali berpesta dengan para tamunya. Tiba-tiba, Regan datang sambil berkata mengancam salah seorang tamu. Celakanya, Regan sampai pipisin karpet di ruangan tamu. Chris lalu meminta maaf pada tamu tersebut, sambil menjelaskan kalau Regan sedang sakit. Suasana kembali cair setelah Chris membawa Regan untuk dimandikan. Setelah mandi dan berpakaian, Regan yang sudah tenang kini berada di ranjangnya. Chris pun meninggalkan kamar Regan. Rupanya di luar pesta sudah selesai. Tamu pun sudah pulang. Baru saja Chris menuruni beberapa anak tangga, tiba-tiba terdengar suara gaduh yang berasal dari kamar Regan. Saat menghidupkan lampu kamar, Chris terkejut setengah mati melihat ranjang Regan bergoyang sangat kuat. Insting Chris sebagai seorang ibu yang berusaha melindungi anaknya pun berbicara. Spontan, ia langsung melompat atas ranjang memeluk Regan. Esoknya, Chris membawa Regan untuk diperiksa ke rumah sakit. Perilaku agresif Regan semakin menjadi-jadi. Ia sampai memaki si dokter dengan sumpah serapah. Hasil pemeriksaan si dokter masih kukuh bahwa penyebab sakit Regan ada pada saraf.
Namun Chris mulai tidak percaya dengan diagnosis si dokter. Ia mengatakan bahwa soal ranjang bergoyang itu bukan kebohongan Regan. Kejadian itu nyata karena ia ada pada saat itu. Bahkan ia sendiri sampai melompat ke atas ranjang. Dokter mengabaikan pernyataan Chris dan tetap kukuh dengan diagnosis awalnya. Dokter yakin ada semacam luka lecet pada jaringan saraf Regan. Ia menyarankan untuk melakukan operasi pengangkatan oleh dokter bedah. Regan kemudian menjalani serangkaian tes praoperasi yang menyakitkan. Keesokannya, hasil tes tersebut sudah keluar. Dokter yang biasa menangani Regan bersama dokter bedah membaca hasil tersebut. Anehnya, hasil tes malah menyatakan bahwa keadaan syaraf Regan dalam keadaan normal. Kedua dokter pun merasa heran. Kemudian, si dokter mendapat panggilan telepon dari Chris. Ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi dengan Regan. Kedua dokter itu bergegas ke rumah Chris. Sesampainya di sana, mereka terkejut bukan main melihat keadaan Regan histeris sambil mengempas-empaskan tubuhnya ke ranjang. Dokter kemudian menyuntikkan obat penenang. Setelah itu, dokter berdiskusi dengan Chris tentang langkah pengobatan Regan selanjutnya yang akan diambil. Akhirnya diputuskan bahwa Regan akan kembali menjalani rangkaian tes yang menyakitkan lagi. Chris menemui dokter untuk dibacakan hasil tes Regan. Ternyata hasilnya negatif. Artinya, kondisi fisik Regan semuanya dalam keadaan normal. Dokter kemudian menyarankan Chris untuk berkonsultasi dengan psikiater. Karena dari segi ilmu kesehatan fisik tidak ditemukan masalah apa-apa pada tubuh Regan. Saat di perjalanan menuju pulang, dekat rumah Chris sedang ada keramaian. Tak mau ambil pusing, ia langsung masuk ke dalam rumah. Ia melihat rumah dalam keadaan kosong dan lampu kedap-kedip. Chris memanggil Sharon, tapi tidak ada sahutan. Sekilas tampak sosok iblis di belakangnya. Chris kemudian mengecek keadaan Regan. Kamar anak gadisnya itu gelap dan dingin sekali. Angin berhembus kencang. Ia melihat jendela yang terbuka lebar, lalu menutupnya. Regan yang sedang tidur tanpa berselimut, yang kemudian ia rapikan. Setelah selesai, ia keluar kamar menuju lantai bawah. Bertepatan dengan itu, Sharon masuk dari luar. Chris lalu melabraknya karena meninggalkan Regan sendirian. Sharon menjelaskan bahwa ia pergi keluar membeli obat Regan dan meminta Burke untuk memintanya menjaga Regan. Namun faktanya Burke tak ada di rumah. Sharon merasa menyesal telah meminta Burke karena menurut Chris, kebiasaan mabuk Burke membuat dirinya tidak bisa diberi kepercayaan untuk menjaga Regan. Bel pintu pun berbunyi. Chris membukakan pintu. Ternyata Chuck membawa berita buruk. Keramaian yang di luar itu rupanya karena ada yang meninggal jatuh dari tangga jalanan, yang posisinya berada pas di bawah jendela kamar Regan. Chris yang mendengar berita tersebut sontak menjadi histeris. Belum habis rasa terkejut Chris, dari lantai atas muncul Regan menuruni tangga dengan cepat dalam posisi kayang. Setelah sampai di bawah, Regan memuntahkan banyak darah. Oke teman-teman, sekian dulu part pertama video alur cerita film The Exorcist ini. Maaf kalau ada salah kata karena tujuan kami hanya ingin menghibur kalian semua. Bantu dong channel kami agar cepat monet dengan cara tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Pencet juga tombol like jika suka dan dislike jika tidak suka. Apapun itu tidak masalah lah. Yang penting bantu share video ini ke media sosial kalian. Kenapa kalian harus share? Alasannya agar semua keluarga kalian, teman-teman kalian pada tahu kalau tontonan kalian bukan gosip hasil gibahin sensasi murahan yang banyak banget sekarang ini beredar. Sebagai penutup kata, izinkan kami mengucapkan wassalamualaikum dan salam sejahtera buat kalian semua. Sampai jumpa di video part kedua The Exorcist. Terima kasih.